Shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa kembali menimba ilmu agama, yaitu bahasa Arab, nahwu syaraf. Nah, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi hari ini akan masuk sesi pertama, sorof, Ustaz? Sorof. Ya, sorof. Ya. Mangga tafadhol Ustaz. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah mempertemukan kembali kita di bulan Sya'ban, dan semoga ini adalah bagian dari ikhtiar untuk senantiasa kita mempelajari ilmu agama, wasilahnya ilmu sorof dan ilmu nahwu, sehingga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sejatinya setiap kita pagi hari itu ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. 3 hal di antara hadis yang sahih itu, di mana Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon 3 perkara. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu diawali dengan itu langsung ya. Di pagi hari itu langsung memohon ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena akan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, kita berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Kalau yang itu a'udzu. Kalau yang ini as'alu, kan jauh. A'udzu melindungkan diri. Kalau as'alu justru memohon. Jadi 2 ilmu itu. Yang pertama ilman nafi'an, yang kedua min ilmin la yanfa'u. Makanya andaikan kita yakin bahwa di kajian kita sorof dan nahwu ini adalah ada manfaat untuk agama kita, maka sejatinya harus istiqomah, kemudian bersabar dan juga bersungguh-sungguh. Walaupun kita kajian hanya setiap Jumu'ah, tetapi terus kita latih, kita murojaah setiap hari gitu ya. Yang kedua, setelah ilman nafi'an, yang kedua adalah warizqon thayyiban. Masya Allah, itu rizqon thayyiban. Secara umum tentunya itu ya. Rizki yang thayyib. Berarti rizki itu ada yang thayyib, ada yang ghair thayyib. Di konsep Quran, saat kita memakan sesuatu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Itu kulu, makanlah. Mufassir itu ahli tafsir, dari kata fassaro yufassiru tafsiron mufassirun. Mufassir ya. Jadi mufassir atau ahli tafsir itu mereka menyebut kulu di situ bukan hanya makan. Boleh makan, boleh minum, boleh bahkan secara umum menjemput rizki halalan thayyiban. Terakhir apa? Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Kalau diperhatikan itu ada naat man'ut. Jadi kalau kita nanti ke depan kita perdalam yang begitu-begitu ya. Di situ kan ada naat man'ut. Tidak setiap ilmu, tidak setiap rizki, tidak setiap amal. Di depan ada naat, itu naat semuanya. Naat semuanya.
Kalau rizki naatnya, kalau ilmu naatnya nafian, kalau rizki thayyiban, kalau amal mutaqabbal. Itu kan naat. Naat itu sifat dari ilmu itu bermanfaat, sifat dari rizki itu thayyib, sifat dari amal itu mutaqabbal. Jadi tidak sembarang ya ilmu, rizki dan amal. Makanya tidak aneh kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah melepaskan doa yang ini subuh ya, selepas subuh atau di pagi hari. Nah, kita juga sama ya, jangan pernah melepaskan doa itu karena diawali dengan hari itu minta 3 sekaligus. Berarti ada anjuran di waktu subuh itu jemputlah ilmu ya, ilman nafi'an. Makanya kalau nanti pas Ramadan jangan sampai terjadi beres sahur, beres sholat subuh langsung tidur lagi, itu tidak dianjurkan. Tidak dianjur. Kalau nanti terpaksa nanti setelah terbit matahari ya, tuh kajian dari konsep tibnya gitu. Jadi setelah terbit matahari itu silahkan. Kalau setelah subuh tidak. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau saat melihat anaknya ya, anak beliau tidur kembali setelah subuh langsung ditegaskan. Tidak boleh. Kenapa? Karena saat rizki dibagi-bagi, sedangkan kamu tidur. Ada di rizkon thayyiban. Nah, jadi dibiasakan. Makanya kalau ba'da subuh itu harus ada kajian ya, atau daras Al-Quran saja, baca Quran setelah subuh. Jangan kita merasa nyaman, nikmat setelah sahur, kemudian sholat subuh langsung tidur. Itu godaan syaitan. Godaan syaitan. Jangan dibiasakan. Baik, kita kembali ke yang tadi bahwa kajian sebetulnya kita belajar ini ingin memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu intinya ya. Quran Sunnah kita pelajari. Dan itu ke sumbernya. Itu alangkah nikmatnya kalau kita langsung membuka sumbernya. Maka salah satu kunci mau tidak mau itu harus kita lalui, yaitu belajar sorob dan nahwu. Pelajaran sorob hari ini baru masuk wazan fa'ala, halaman 14. Halaman 14. Itu fawaid. Fawaid itu jamak taksir dari apa? Faidatun. Fawaid itu jamak taksir dari faidatun. Kalau ada yang mufradnya model begini, faidatun, nah ingat selalu saat kita menjamakkan pasti ini jamaknya jamak taksir. Fawaidu. Jadi isim goir asalnya tanwin, jadi tidak. Kenapa? Karena ini wazan AAIU, berarti namanya apa kalau isim goir munsorib? Nah, namanya sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu ini namanya, makanya harus begitu. Fawaidu. Tapi kalau di kitab ini kan tidak berlaku karena ini diidofahkan. Fawaidu tanda petik fa'ala. Itu mudhof ilaih. Faidah dari fa'ala ada 6 ya. Kita tamatkan saja. Biar nanti Jumat depan ada tamrinat. Lihat halaman berikut. Wah, wareg gini mah. Ini nggak ada tamrin Ustaz ya. Ya. Ada 3 soal. 3 soal sekaligus tuh. Sejeng adehnya ya. Oh, halaman 17 lihat. Halaman 17 langsung tuh tamrinat lagi. Masya Allah. Iya mah menjelang Ramadan teh ya, betul nih. Menjelang Ramadan nih betul nih, Masya Allah, mantap.
Karena kita dua ini lagi ya. Dua atau satu? Dua Jumat lagi. Dua Jumat lagi. Ramadan nanti ke Quran langsung. Jadi langsung praktek, tidak teori ini ya. Tidak ada teori sorof nahu, tapi kita praktekkan. Ya Rob. Karena syahru unzila fihil Quran. Jadi tidak kita pungkiri ilmu itu sebaiknya kembalikan ke Al-Quran. Ada yang hanya tajwid atau talaqi atau tahsin, ada yang tafsir, ada yang i'rab. Kita kena fokus di i'rab. Kita fokuskan di Ramadan itu masuk ke i'rab Al-Quran. Jadi nanti bawa Al-Quran masing-masing. Baik, kita tamatkan hari ini yang fawaid fa'ala ya. Seorang satu saja. Seorang satu ada 6. Ada 6 ya. Silahkan dari sini. Fawaidu fa'ila. Fawaidu fa'ala. Fawaid. Faidah. Faidah fa'ala. Faidah atau beberapa faidah. Beberapa faidah fa'ala. Wazan fa'ala. Nah, fa-nya panjang. Fawaidu fa'ala. Beberapa faidah wazan fa'ala. Bagus. Al-awwal. Awalan. Lil musyarakati baina isnain. Nih, Dibaca saja. ya sementara baca dulu lah. Biar ilmu kita ada. Kalau sudah mahir bebas. Terus. Ulang saja. Iya. Lil musyarakati baina isnaini. Teruskan dulu. Seorang satu. Misli sal Boba Zaidun Umaron. Biasanya mah Amron biasanya. Jarang-jarang Umar. Amron saja. Amron ya. Iya. Kalau Umar itu jadi goir munsorif. Amron. Amr. Ulang saja. Iya. Doroba Zaidun Amron. Rokobatul aduwa warokobani aidon. Baik, tarjim. Sekarang sudah mulai belajar ini ya. Belajar baca kitab, kemudian terjemahkan. Nanti kedepannya kitab-kitab yang sederhana dulu ya. Kalau tauhid berarti usulus salasa, qawaidul arba, nawaqidul Islam, itu kita mulai dari situ. Terjemahkan. Tanggung jawab di dia tuh ashabul yamin. Jawab. Lil musyarakati Li dulu. li untuk musyarakati. Nah, musyarakah itu bersekutu, berserikat, berinteraksi. Di antara isnain, 2 orang. Di antara 2. Bisa 2 orang. Berseri. Oh iya, jadi keingat yang kayak tadi hampir banyak menulisnya ya jelisani. Ya jelisani. Padahal mana? Nah, tulisan menulis begini jangan al-aliful. Nah ini jangan ya. Ilmu baru ya. Hilangkan ininya. Jadi langsung alifu jadi mudhof. Ini tidak boleh ada ini. Ini hilangkan. Aliful isnaini. Di isnaini tidak boleh hamzah fathah. Yang tadi terkoreksi itu tidak boleh ada itu. Jadi ada kata, memang beberapa kata di antaranya isnaini, isnani kalau marfu'nya harus begini ya. Oh, Isnani, jangan ada ini, tidak boleh. Satu. Kedua, ismun. Ismun.
Tadi ada judulnya al-jumlah al-ismiyah. Nah, ini jangan ada ini tuh. Ini hilangkan. Kenapa? Karena dia hamzahnya wasol, bukan qat'i, hamzah wasol. Ingat selalu dua kata ini ya. Ismun. Isnani dan ismun. Itu jangan pakai hamzah qat'i. Tongkat saja begini cukup. Yang ini ya. Ya, yang barusan bayinas. Jadi kalau ingin diwasol, bayina langsung bayinas naini. Tepatnya begitu kalau nanti sudah mahir. Karena hamzah wasol itu wasol namanya juga. Tidak ada hamzah. Nanti dalam ilmu tajwid itu kan berlaku. Apalagi nanti ummahat, akhwat baca Al-Qur'annya, mushafnya itu cetakan Madinah. Itu sudah harus paham. Termasuk ada istilah saat berbicara hamzah wasol, ada satu hukum namanya apa? Hamzah wasol. Nun wikoyah. Kan dalam mushaf Madinah tidak ada nun wikoyah. Jadi sudah harus bisa baca. Apa teorinya kalau ada istilah nun wikoyah dalam teori tajwid? Mengkolala punten. Nah, ada tanwin bertemu dengan ini hamzah wasol. Kalau ada tanwin mau fathah kasor doma, tanwin fathah kasor doma bertemu dengan hamzah wasol, itu pasti ada nun wikoyah. Harokatnya kasroh. Harokatnya kasroh. Ingat, jangan sampai kita terlewat ya. Jangan sampai kita terlewat. Contohnya apa? Coba nu hampang heula tuh. Yang hampang. Yang mana tuh sok? Yang hafal hampang. Yang mana? Atau al-ikhlas weh lah. Qul huwallahu ahadun kan tanwin. Maka bertemu dengan hamzah wasol, tuh kan? Tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Berarti kalau di wasol berarti nun wikoyah, nun sogiroh, nun yang kecil harokatnya kasroh, maka bacanya ahadu nilla. Jadi bukan nillo tapi nilla. Lebih tarqiq. Qul huwallahu ahadu nillahus somad. Jadi itu diantaranya. Khaironil wasiyah. Ada kan ya? Atau kalau berlaku saat kita mendengar azan, ati Muhammadanil wasilah. Kan asal Muhammadan al-wasilata. Tapi karena ada Muhammadan, ada tanwin bertemu dengan al-wasilah, alif lam. Alif lam itu hamzah wasol ya. Maka harus di nun wikoyahkan. Itu teori tajwid. Kalau belajar mushaf Madinah itu harus belajar itu ya. Karena biasanya terlewatkan. Itu dianggap bisa kalau nun wikoyah di mushaf Madinah. Kalau di mushaf Indonesia, mushaf Kudus misalkan itu ada kelihatan nun kecilnya. Kembali ke yang tadi, jadi kalau baca isna ini itu jangan adat hamzah qat'i, tapi begini saja. Sama dengan ismun. Isnani itu hamzahnya wasol. Makanya kenapa basmalah pasti hilang Hamzahnya. hamzah gitu. Pasti hilang hamzah. Tidak bi ismi, tidak, tapi bismi gitu ya. Bismillah. Tambahan saja. Karena melihat ada ini baina, nah, kalau di ini isnaini. Tapi kalau sudah paham bainas naini di antara kedua orang. Musyarakah ya. Musyarakah itu istilah fikih muamalah kan ya? Fikih muamalah. Ada yang tahu dalam fikih muamalah dalam berbisnis itu namanya syirkah. Syirkah, mudharabah kan ya? Ada yang sistem mudharabah, ada yang sistem syirkah. Nah, itu syirkah dari syaraka. Musyrik juga sama ya. Kenapa orang dia melakukan kemusyrikan? Ya karena dia sudah berserikat. Bukan hanya Allah tapi yang lainnya. Makanya ada ayat mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan.
Jangan kamu menyembah bersama dengan Allah ada ilah yang lain. Jadi kalau menyembah kepada Allah, ya iya, dia menyembah Allah, mereka menyembah Allah, tapi di sebalik itu dia pun menyembah yang lain. Orang musyrik Makkah itu begitu ya. Orang musyrik Makkah dulu, jadi mereka, jadi kadi, udah lewat. Fokus ya ke sini. Mana tadi itu tuh? Islami teuing kana. Itu Oh, lih musyarakah berserikat ya berserikat antara dua orang. Teruskan. Muafiq. misal doroba Zaidun Amron. Iya. Fa'ilnya dulu biasa kan? Doroba Zaidun memukul Amron. Nah, jangan Zaidun kalau mengartikan. Zaid. Zaid memukul Amro. Baik, kalau memukul cukup doroba. Kalau memukul cukup kata doroba saja. Itu untuk apa? Kalau tidak ada Berarti ini tambahan. Kalau doroba betul memukul. Tapi ini doroba. Ingat kaidahnya. Sebutkan barang-barang 1, 2, 3. Ziyadatul. Tuh, tambahan bangunan ini ada alif, maka menunjukkan tambahan makna. Berarti ini bukan memukul, karena musyarakah. Nah, kalau musyarakah artinya saling memukul. Doroba. Jadi jangan diartikan lagi memukul, saling. ulang Ustaz ya. Ya, gitu. Zaid dan Umar saling memukul. Nah, akhirnya begitu. Zaid dan Amr, bukan Umar ya. Zaid dan Amr saling memukul. Jadi saling doroba. Makanya namanya musyarakah. Jadi kata kunci pertama fa'ala itu sudah saja musyarakah atau lil musyarakah. Tidak jelas saling ya. Ini yang masyhur saling ya. Kalau mendapatkan ada kata fa'ala, satu di antara faidahnya adalah lil musyarakah, saling. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, Raqabatul aduwa wa raqabani aidon. tuh. Saya memperhatikan musuh dan mereka juga. Nah, musuh dulu. Musuh memperhatikan saya. Oh iya betul, saya Kan? Saya memperhatikan musuh. mengawasi. Ya. Mengintai. Saya mengintai musuh dan mereka juga. Dan dia juga. Mengintai saya. Rokoba, mengintai, mengawasi, memperhatikan. Ini dalam Al-Quran ada malaikat yang mencatat namanya Raqibun Atidun. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Apa yang dilafazkan oleh kita di sisi Allah itu sudah raqib atid. Tapi keimanan kita terhadap malaikat itu bukan hanya yang 10 malaikat ya, banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada seorang pun yang tahu bala tentara Allah, hanyalah Allah. Tidak ada seorang pun. Yang menarik itu saat nanti setiap hari mereka tawaf, tugasnya tawaf saja di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur, tawaf sehari 70.000 malaikat dan tidak kembali ke sana. Menunjukkan saking banyaknya malaikat. Al-Baitul Ma'mur bertepatan dengan Baitullah. Manusia di Baitullah, malaikat di atasnya itu. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Kalau turun wahyu dari Lauhul Mahfud ke langit dunia namanya Baitul apa? Di langit pertama Lauhul Mahfud, turun dulu ke situ, baru ke Nabi 23 tahun. Namanya Baitul.
Kan karena bahasa itu harus dibedakan. Baitul Ma'mur tempatnya tawaf para malaikat, sedangkan satu lagi turunnya ke langit dunia. Baitul Izzah. Baitul Izzah namanya. Di langit dunia, langit dunia. Namanya Baitul Izzah, Izzati. Itu dimana Jibril menjaga wahyu Al-Quran di situ. Yang la yamassuhu illal mutahharun. Nah, mutahharun itu Ibnu Abbas menafsirkan dia malaikat. Tidak ada yang pernah menyentuh di lauhul yang di Baitul Izzah kecuali hanya malaikat saja, Jibril. Syaitan tidak bisa. Makanya Al-Quran itu memang terjaga kesuciannya. Maka kita pas masuk bulan Ramadan tingkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Harus gitu ya. Kalau kajian-kajian sebaiknya langsung ke Al-Quran, Quran, hadis gitu ya. Jangan kemana-mana gitu. Antara kajian Quran dan hadis dengan yang lainnya sebetulnya umur kita tidak akan cukup mengkaji Quran dan hadis. Makanya jangan kaji yang lain-lain. Bagusnya kaji Quran, hadis, Quran. Itu kan Masya Allah luar biasa kalau hidup kita habiskan taklim kita hanya kajian Quran dan hadis. Ada sorop nahwa itu jangan naon. Alat untuk memahami dua yang tadi. Jangan sampai kita belajar nahu, belajar sorop, bahkan balaghah, tapi kita tidak mau memperdalam Quran Sunnah. Jangan. Buat apa? Karena kita sejatinya ingin tahu apa isi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kalau yang nomor 2, saling mengawasi. Aku atau saya dan musuh saling mengawasi. Jadi boleh diartikan secara letterlock, boleh begitu ya. Saling mengintai. Raqaba. Maka tadi kata raqib, atid. Ada yang mengatakan bukan nama malaikat itu. Apa tugasnya saja mencatat. Raqaba itu mengawasi, berarti kita itu senantiasa diawasi dimanapun dan kapanpun oleh malaikat itu. Baik, itu yang pertama. Ada pertanyaan musyarakah, saling. Kalau dalam tafsir nanti ada makna ya, ada makna akan ketahuan nanti. Oh ini apakah musyarakah atau 6 ke bawahnya. Sudah ada dalam tafsir. Baik, itu yang pertama ya, tidak ada ini. Yang kedua, teruskan. Salif. Sanian. Saniyah. Dimansubkan. Saniyah. Sanian. Iya. Qad yakunu lil wahidi mithlu aqabtu allasa aliso qatalahumullah. Iya, lahu dibaca. Qatalahumullahu. Baik, terjem. Qad yakunu. Nah, kalau qad 2 kemungkinan. Ini. Nah, caranya lihat di depan qad, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ingat selalu itu ya. Mudhari. Ini fi'il apa? Mudhari. Yang sering itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu maknanya sungguh. Litahqiq, nanti pendalaman. Tahqiq, takrib, 2 kemungkinannya. Maksudnya apa? Tahqiq itu ya memastikan, pasti itu terjadi. Makanya kita artikan sungguh. Tapi syaratnya kalau qad bertemu fi'il madhi. Beri contoh. Qad aflahal mu'minun. Berarti itu aflaha fi'il madhi. Wazan apa? Af'ala. Oh, berarti qad bertemu fi'il madhi pastikan lit tahqiq. Tahqiq namanya. Itu kenikmatan saat kita baca Quran menemukan qad itu jangan langsung diartikan sungguh.
Kalau sungguh berarti fi'il madi, makanya artinya lit tahqiq atau at-tahqiq boleh. Untuk kepastian tahqiq itu hak kokok, memastikan, berarti sungguh. Kalau atau takrib, dekat, belum terjadi tapi sebentar lagi, seperti iqomah. Allahu Akbar, nanti ada qad qomatis sholah. Bukan sungguh, tapi sebentar lagi akan didirikan sholat. Sama dengan fi'il madi. Nah, kalau yang ini dengan fi'il mudhari. Kalau mudhari bukan tahqiq, tapi taqlil. Qalil. Apa qalil artinya? Sedikit. Lit taqlil. Kalau ini fi'il mudhari, makanya jangan diartikan sungguh, tapi taklil di sini adalah kadang atau terkadang. Kadang-kadang, terkadang. Nah, lihat di sini, qad yakunu berarti terkadang. Kadang menjadi Nah, gitu. Kadang untuk satu. nah, kadang untuk satu. Bukan musyarakah. Oh, sendiri. Itu nyambung, nomor 1, nomor 2 itu nyambung untuk seorang. Kalau yang tadi musyarakah harus berserikat 2 orang, interaksi harus 2 orang, tapi kadang-kadang lil wahid untuk 1 orang. Jangan saling. Kenapa? Karena ada wazan itu bisa musyarakah, bisa wahid. Nanti lihat saja, nanti kita lihat dari siyakul kalam, begitu ya. Baik, supaya paham contohnya. Mislu contoh aqattu aliso. Fa'ilnya dulu. Oh, aku telah menghukum pencuri itu. Iya, aku telah menghukum pencuri itu. Apakah saling? Tidak. Dan tidak. Aqoba di sini bukan saling, tapi lil wahid. Bukan lil musyarakah, tapi lil wahid, lil mufrad. Aku menghukum pencuri itu liso. Liso itu pencuri. Yang seringnya lis. Ya. Kalau dalam Quran apa pencuri? Kadang-kadang apa tuh? Dalam Quran disebutkan dalam Sendiri ya. Quran ayatnya, teksnya Terkadang bukan lis. menjadi sendiri. Bukan al-lisu. Terkadang Pencuri dua-duanya. men- Al-lisu. Nah, tapi dalam Quran bukan al-lisu tapi asariku. Dua-duanya pencuri. sendiri satu atau satu. Asariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki wasarikotu dan pencuri perempuan. Itu ayatnya begitu. Wasarikotu faqta'u. Qata'a apa? Qata'a faqta' maka iqta'u. Potonglah oleh kalian aydiyahuma. 2 tangan mereka. Apa maksudnya? Bukan dua-duanya, tapi yang laki-laki dan yang perempuan. Kalau mencuri, tidak menggunakan kata lis, tapi sariq. Sariq, pencuri. Arilisma sudah jadi profesi. Oh, Kalau sarik dia tidak, bukan jadi profesi. Maka pemahaman kita di Al-Quran itu menggunakan as-sariqu, pencuri yang dia bukan profesinya. Apalagi gitu ya, min babil aula kalau dalam bahasa kajian itu. Bab komo dei gitu. Lis gitu. Mencuri saja yang dia bukan profesi itu dipotong tangan, apalagi kalau profesinya. Ngeri kan di Indonesia, kenapa miskin ya? Karena banyak yang mencuri. pencuri. Lis bahasanya. Tukang.
Masa 300 berapa? Triliun hanya di penjara? Mauzubillah kan, Jadi 6 20 tahun. tahun Ustaz sekarang. Sudah? Udah jadi 20 tahun. Alhamdulillah. Tapi kalau di Islam kan bukan di penjara, Iya. tapi dipotong tangan. Tentang. Di hadis Bukhari kan dijelaskan berapa kadar minimum seseorang mencuri dan sah dalam hukum Islam tuh ya. Itu dipotong ininya. Bukan lengan ini, bukan. Ininya saja. Ya, satu ini. Satu ruas ini. Kaf yang ini nih. Jadi memang para algojo sudah paham dicuri, dipotongnya hanya ini saja dan dia bakal hidup terus. Dan itu ternyata kalau batas minimumnya itu dalam hadis Bukhari ya, tuk ta'u dari kotoa tadi apa? Memotong. Kalau tuk ta'u dipotong, yadu tangan, as-sariqi fi pada, rubai 4 arba'atun, rubi rubo, nanti belajar faraid ada namanya rubo, sumun, nisf gitu ya. Rubo apa? 1/4 dinarin. Tuh, lihat, Islam itu mengajarkan kalau seseorang dipotong tangan 1/4 dinar. Saparapat dinar. Berarti sah untuk dipotong. Ini triliun. Dinar di zaman itu ya. Tapi di zaman sekarang dinar ya seharga domba. Domba yang bagus ya. Berarti 1/4 dinar. Sekarang harga domba yang bagus misal 4 juta. Berarti 1/4-nya berapa? Orang yang mencuri 1 juta di hukum Islam itu bisa ini. 4 triliun habis dong Ustaz. Ini enggak, segini. Segini. Oh, kalau koruptor. Nah. Triliun itu Ustaz gimana? Iya, uangnya triliun itu akan lebih. Tapi batas minimum. Tetap mau 1/4 dinar atau mungkin lebih dari itu tetap dipotong ini, tetap bukan di penjara. Yaitu sebagai tambahan kata as-sariqu yang mencuri. Sedangkan lis di sini sudah menjadi profesi. Aqabtul liso, jangan diartikan saling ya. Tapi saya menyangsi atau menghukum pencuri itu. Teruskan. Qatalahumullahu. Allah melaknat mereka. Iya. Asalnya dulu, jangan dulu melaknat. Memang tafsir melaknat. Membunuh. Nah, Allah memerangi. Allah memerangi mereka. Qatalahumullah. Allah memerangi mereka. Maksudnya memang melaknat. Bukan membunuh. Kalau membunuh, qatala. Membunuh, qatala. Saling bunuh, qatala. Saling bunuh itu qatala. Menyerang. Saling membunuh, saling menyerang. Perang, qatala. Dalam Quran ada namanya surah Qital. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Surah Qital. Apakah itu? Surah Qital? Ada yang tahu surah Qital? Surah Qital dalam Quran disebutkan surah Al-Qital. Kan di 114 surah kan dayanya tidak ada, tapi ada nama lain dari surah itu namanya surah Al-Qital. Surah apakah itu? Surah Muhammad. Surah Muhammad. Surah Muhammad itu disebut Al-Qital. Kenapa? Karena Nabi itu punya 2 sifat. Satu Al-Qatul, 2 Ad-Dhahuk. Al-Qatul, 1 senantiasa perang. Ad-Dhahuk senantiasa tertawa. Masya Allah ya. 2 sifat yang bertolak belakang. Satu serius, yang kedua dia senyum. Itu dalam Zadul Ma'ad itu ya.
Zadul Ma'ad di awal-awal tapi ya, di jilid pertama. Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tentang sirah nabawiyah kalau ya. Nama Nabi Muhammad itu banyak. Di antaranya Al-Qatul, tukang perang. Ad-Dahuk, tukang senyum. Masya Allah. Ternyata tukang perangnya kemana? Ke orang-orang yang tidak mau menerima ajakan Islam. Tukang senyumnya ke siapa? Para sahabat. Dan Masya Allah ya, berat kita ingin mencontoh sosok beliau itu. Karena beliau itu tidak pernah ada kata uff. Sahabat Anas bin Malik, beliau yang menuturkan setelah Nabi wafat. Kata beliau, saya tidak pernah mendengar sekalipun Nabi menyebutkan uff. Uff itu isim fi'il mudhari. Isim fi'il mudhari uff itu. Apa maknanya? Al-tadajjaru, mengeluh. Tidak pernah mengeluh sedikit pun. Itu sosok beliau. Kita banyaknya luh lah, aduh aya PR. Aya PR ya, aduh alah. Semangat ya, kalau ada PR semangat. Qatalahumullahu, Allah memerangi mereka. Dari makna yang tadi betul ya. Maknanya melaknat, betul. Jadi melaknat, Allah melaknat mereka. Qatalahum. Tapi diartikan secara lugawi, secara bahasa, ya artikan dulu memerangi ya. Allah memerangi mereka. Masdar dari qatala adalah muqatalatan wa qitalan, qital. Surah Muhammad disebut juga surah Al-Qital. Dalam kajian Ulumul Quran. Baik, ada pertanyaan untuk Wahid. Tadi musyarakah, yang sekarang Wahid. Satu saja, tidak saling. Baik, sekarang teruskan. Salisan litaksiri mislu wallahu yudha'ifu liman yasha'u ay yudha'ifu katsiran. Yang ketiga adalah untuk memperbanyak atau menunjukkan makna banyak gitu Ustaz ya. Betul. Contoh Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki, yaitu melipat gandakan dengan banyak. Taksir namanya. Taksir pakai sa ya. Taksir. Taksir. Ditaksir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini perumpamaan orang yang infak awalnya ya. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil. Jadi satu biji, dari biji jadi 7 bulir, dari setiap 7 bulir jadi 100, dan Allah akan melipat gandakan. Kan 700. Satu amal sholih Allah akan berikan pahala 700. Nah, nambahnya ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dengan banyak, lebih daripada 700 kali lipat. 700 kali lipat pernah kita jelaskan di sini berapa persen? Berapa persen? Matematika nah. Kan 700%. 700 kali lipat. Nah, kita ingin mersenkan keuntungannya, kan biasa kita hanya 200%, 200%. Ini mah 700 kali lipat. Berarti 700 agar jadi persen berapa? Agar jadi persen teorinya bagaimana? Per 100. Jadi persen. Berarti 700 per 100 menjadi 7%. Kali 100 persen sama dengan 70.000. Nah, Masya Allah, tabarakallah, 70.000 persen. 700 kali lipat itu. Karena hakikatnya persen, sen itu berapa? 100. Lihat, 100% berarti sama dengan 100 bagi 100 nya hiji.
700 kali 1 ya 700, tapi kita ingin tahu persennya. Caranya tinggal dikali ini ya. 100%, makanya sama saja. Berarti 70.000 per persen. Masya Allah. Gimana bisnis yang lebih dari ini ya? Tidak ada. Allahu yudha'ifu. Berarti yudha'ifu itu maknanya ini ya. Di mana apa namanya? Taksir. Taksir. Bisa wazan yudha'ifu, bisa wazan yudha'ifu. Berarti boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Boleh taksir. Lihat halaman 9. Mundur lagi. Nah, nomor 9, poin nomor 2. Ditaksir. Litaksir. Berarti litaksir boleh wazan fa'ala dan boleh juga wazan fa'ala. Gitu. Masih ingat tuh yang nomor 2? Lihat yang nomor fil maf'ul. Gollaqo. Yang mundur nomor halaman 9. Ya. Di ayat Quran itu apa? Tentang Zulaikha. Zulaikha imra'atul aziz. Bahasanya wa ghallaqatil abwaba. Berarti taksir di situ ya. Menutup-nutup bukan sekali, menutup-nutup pintu-pintu tersebut. Itu lit taksir. Nah, keindahan Quran di sini ya. Jadi sebetulnya kalau kita ada dasar di sini, jangan ingin segera tamat. Perdalam lafaz-lafaznya. Keindahannya ada di situ. Keindahannya di situ. Tadabur, tadabur Al-Quran. Kenapa kita enggan tadabur Quran? Ada kemungkinan ya, punten. Dalam kolbu kita itu ada gembok. Jadi kita tidak mau mentadaburi Quran. Tadabur itu dari lafaznya dulu. Lafaznya alhamdulillahirabbil alamin ditelusuri gitu ya. Nah, itu tadabur, nanti ke maknanya. Dari lafaz ke makna. Kemungkinan qalbu kita ada gembok karena Al-Qur'an menjelaskan itu ya. Afala yatadabbaruna Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau dalam kolbu mereka ada kuflun. Kuflun itu gembok yang besar. Akfal jamaknya ya. Gembok-gembok dalam diri, dalam kolbu kalian. Masalah kolbu berarti. Kalla bal rona ala qulubihim. Ada ron. Ron itu kan karat. Dalam kolbu tadi gembok, yang ini karat. Masalahnya kalau kita tidak mau membaca Quran, tidak lafaz, tidak mau memaknai Al-Quran, ada kemungkinan kolbu kita kotor. Baik, itu yang ketiga. Tamatkan ya. Yang keempat. Robi'a bima'nal fi'lil mujarrad. Mislu safartu Ai. Terus. Barakallahu. Artinya Keempat. Boleh. Makna fi'il mujarrad. Maksudnya apa fi'il mujarrad? Ya yang biasa, mujarrad, yang fa'ala gitu. Teruskan. Misal, saya bepergian. Artinya Tuh. Jadi boleh safartu atau safartu. Sama ya? Safartu artinya safartu. Mujarrad safaro. Bepergian. Safaro. Isim fa'il dari safaro apa? Isim fa'il musafirun. Musafir. Musafir itu orang yang bepergian. Musafir. Orang yang bepergian, hilang atau tidak ada dana untuk pulang, namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu pos zakat dari 8 asnaf itu ya. Ibnu Sabil. Safartu atau safartu sama. Terus satu lagi. Barakallahu fik. Semoga Allah
melimpahkan rahmat. Nah, semoga Allah memberkahi atau Memberkahi kepadamu. memberikan barokah fi kepadamu. Kepadamu. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Kalau kedua mempelai bukan fik ya. Lak. Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka dengan alaika tentunya beda. Tidak mudah untuk kita paham kecuali kalau kita tahu bahasa Arab. Biasanya kalau lam itu khair. Biasanya kalau ala biasanya syar. Semoga Allah berikan kebarokahan dalam kebaikanmu di rumah tangga laka. Namun semoga saja Allah pun berikan kebarokahan alaika saat engkau berada dalam keburukan. Dalam rumah tangga gitu ya. Susah, senang gitu. Kan bagi orang itu kan buruk ya. Sakit dan sebagainya itu alaika. Jadi laka itu khair kebaikan, alaika itu syar, keburukan. Keburukan. Itu semoga saja barokah. Makanya kalau dalam Al-Baqarah ayat akhir apa tuh? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha dengan alaiha. Beda ya? Laha dengan itu pendalaman dari lughah ya, kebahasaan. Jadi kedepannya gitu bahasa yang begitu. Yang apa yang unik-unik yang memang ini tidak bisa kita pahami kecuali dengan bahasa Arab. Laha ma kasabat. Kebaikan bagi dia maka apa yang dia usahakan. Wa alaiha dan keburukan dia mungkin dosa dia maktasabat. Yang tadi kasaba ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kasaba kalau yang ini yang laha ya. Iya. Kalau yang alaiha apa? Iya sama. Ini kasaba. Kalau yang alaiha Iktasab. wazan apa? Ifta'ala. Iktasaba dengan kasaba. Itu pasti beda. Kebaikan itu mengalir biasa, kasaba. Tapi kalau keburukan itu memaksakan. Takaluf, makna dari ifta'al itu takaluf, maksakan. Keburukan kadang kita paksakan. Baik, itu ya. Teruskan. Sebentar lagi istirahat. Khomisan bimakna af'alal lati litta'diyah mislu ba'atus syariro ay aba'atuh Ab'adtuhu. mislu ba'atus syariro ay aba'atuhu afaqallahu ay afaqallahu Terjem. dengan makna af'ala, dengan makna melakukan sesuatu. Bukan, af'ala saja. Dengan makna af'ala, Bab 1 kan af'ala. ya. Ini sama dengan af'ala. Apa? Allati lita'diyah. Yang menunjukkan untuk muta'addi. Ada muta'addi, ada lazim. Jadi af'ala itu kan a itu lita'diyah, af'ala. Ternyata fa'ala bahkan fa'ala sebelum juga sama lita'diyah. Jadi kalau disimpulkan ini lita'diyah nomor 5 untuk menjadikan muta'addi. Terus contohnya. Misal, contoh ba'atu syariro, aku menjauhkan dari kejahatan. Tuh, aku menjauhkan diri dari kejahatan. Mana maf'ul bihnya? Syariro. Tuh, kan itu jadi muta'addi. Ada maf'ul bih. Ada maf'ul bih. Terus Sama dengan aba'atuhu. boleh ba'adtu, boleh aba'adtu. Boleh begitu ya? Karena wazannya semakna dengan af'ala. Ba'adtu syarira atau aba'adtu syarira. Terus Afaqallahu, semoga Allah sehat walafiat boleh. Bukan sehat saja.
Bangun tidur, apa doanya? Ayat tuh ya. Ayat tuh ya. Berarti yang lain. Ada apa? Kan ahyana ba'da ma amatana wa ilaihir nusyur. Ada tidak di sini? Kan tak ada. Nah, berarti ada yang hafal yang bacaan doa yang lain. Panjang. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Rodda alayya ruhi. Rodda mengembalikan alayya kepadaku apa? Ruhi, ruhku. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh ke dalam diriku. Satu. Yang kedua ini wa afani fi jasadi. Wa afani, dan Allah telah memberikan sehat wal afiat ini kepadaku fi jasadi, pada jasadku. Kenapa? Setelah tidur kita kan segar. Itu teh anugerah dari Allah yang luar biasa. Jadi wa afani, tiga panjang ya. Afani fi, 4 berarti. Wa afani fi jasadi. Wa, yang terakhir wa adzina li bidzikrihi, dan Allah mengizinkan aku bidzikrihi untuk zikir kepada Allah. Itu di antara doanya. Siga nu teu apalnya. Nah, PR Jumat depan wajib hafal ya. Ya, PR. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. 3 gitu ya. Hafalkan itu ya. Nanti di grup saya fotokan ini hadisnya ya. Di grup. Hafalkan. Bukan artinya jadi ini ya, kan ini setiap hari ya. Doa-doa setiap hari ya, hafalkan saja. Selain alhamdulillahilladzi ahyana, nah, ada juga yang barusan. Ada afani gitu. Punten tambahan waktu sedikit terakhir. Sadisan. Lil muwalati mislu tola'tul kitaba wataba'tul qira'ata. Keenam teh untuk menunjukkan pekerjaan yang terus menerus. Muala itu kan terus Ya. Berkesinambungan, terus-terusan. Terus bisa gunakan wazan ini ya. Fa'ala. Terus Contoh tola'tul kitaba, aku telah bahasa Indonesia ini sudah masuk ke bahasa Indonesia. iya. Nah, Atau mentolaah kitab itu. aku menelaah kitab itu. Kalau sudah bahasa nelaah itu terus-terusan ya. Beda dengan qiraah, baca bisa sedikit. Kalau telaah udah itu. Terus Wataba'tul qira'ata, dan aku terus menelaah bacaan. menelusuri. Menelusuri bacaan. Dan aku menelusuri bacaan terus-terusan gitu. Ini namanya mualah harus terus menerus, lil mualah. Nah, ini makna diantaranya ini ya, musyarakah, wahid, taksir, fi'il mujarrad, muta'addi, dan mualah. Itu diantara maknanya. Nanti saat baca Quran nanti berhenti dulu ya, pas wazan fa'ala ya, qatalahumullah. Ini apa maknanya? Di antara 6 ini dilihat itu makna-maknanya. Baik, itu yang dapat dibacakan. Halaman berikut. Nah, ini PR. Bangga sesuaikan dengan ini ya.
Pertama, tasrifkan. Sorrif ma ya'ti. Tasrifkan sesuai dengan ini ya. Ada masdar, isim fa'il dan sebagainya. Yang kedua, tarjim. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Badaro itu bersegera. Badiru bersegera. Bergegas. Bergegas. Sabako sama ya. Badaro, sabako sama. Qotala memerangi. Silakan terjemahkan. Yang penting fa'il. Fa'ilnya. Yang terakhir terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terima. Qobala. Tulis. Terima. Qobala. Yang nomor 2 bersahabat. Sohaba. Sohaba. Nomor 3 sama ya. Ya betul. Sohaba. Tetap. Nomor 4 menzolimi. Zolama. Zolama. Qobala. Sohaba. Zolama. Gimana jelas nih? Terus apa lagi? Mana? Menghina. Bukan. Persahabatan. Mendatangkan kasih sayang. Datang. Ja'a atau ata. Ya'ti. Ya'ti. Ata atau ja'a. Iya, yang ini. Persahabatan mendatangkan kasih sayang itu rohmah, mahabbah bisa. Tapi ini persahabatan berarti pakainya masdar ya. Masdar. Nomor 4 saling menzalimi. Zolama. Jangan kamu nomor 5 saling menghina. Menghina itu apa? Hawana. Hawana. Hawana, menghina. Saling bersyukur apa? Syakaro. Saling bersabar? Sobaro. Sobaro. Nomor 9 tuh, saling bertengkar. Khosoma. Khosoma. Saling bertengkar. Saling bertengkar. Khosoma. Apa ya? Saling menghargai. Wazan yang ini. Saling menghargai. Menghargai. Apa ya? Saling menghargai. Menghargai, memuliakan. Tapi wazan ini semua ya. Wazan fa'ala semuanya. Nanti menghargai apa ya? Apa? Syakiro. Gunakan kalau syakiro yang saling syukur saja. Yang lain ada tidak? Syakaro. Wazannya pasti wazan itu. Tapi ini mah Syakiro. Apa? Dolim. Zolima. 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 Zolama. 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 Hawana. Hawana. Syakar. Taroma ini. Menghargai. Menghormati itu kan sama dengan menghormati, Ustaz. Kalau saling menghormati berarti karoma. Iya. Berarti dia kan
perumpamaan menghargai kan sama yang menghormati berarti. Itu ya karomah. Tapi wazan fa'ala ya. Karomah. Apa itu? Saling menjaga ya. Iya, hafadhah saja. Saling memelihara apa ya? Hafidhu menjaga, saling menjaga, hafadhah. Saling menghargai. Hafadhah. Ini saling menjaga, ya saling menghargai, hafadhah. Sering kalian itu ya? Hafadhah. Semuanya Pak. Oh, bukan. Fa'ala. Fa'ala. Hafadhah. Hari ini Saling. terimalah mereka. Baik, itu untuk sorob. Kita istirahat dulu ya. 10 menit lah. Oh ini sama ya sahabat tadi. Apa? Menghargai ini. Hafadhah. Iya, Hafadhah dari hafiz. Memelihara aslinya. Menjaga. Kalau itu saya kerjaan berarti Biasanya ata ya'ti mendatangkan. Ya'ti, ata ya'ti. Mendatangkan ini. Ata ya'ti, datang. Kalau persahabatan biasanya akan pakai ini ya. Ya'ti. Ya'ti. Masdarnya sahabat. Tapi masdar ya, kalau persahabatan berarti masdarnya ya. Masdarnya mufa'alah. Ya. Rohama si sayangnya. Kasih sayang mah rahmat saja. Ar-rahmah. Mahabbah sama rahmah. Persahabatan gunakan dari sahabat tapi masdarnya. Nah, gitu. Musahabatan. Ini hanya tulis saja ya, tidak di i'rab, tidak panjang soalnya. Silahkan ini kan. Baik, kita istirahat dulu. 3 ya. Berarti PR-nya yang ini 3, yang kedua doa ya. Doa setelah bangun dari tidur. Alhamdulillah.